Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para pembelajar, semoga sehat selalu. Saat ini kita berada di studio BDK Pontianak dalam rangka kegiatan Inkubi tahun 2026 dengan tema UMKM Beyond Border. Pada kesempatan ini, kita akan menggali insight strategis sekaligus praktis terkait bagaimana UMKM khususnya di Kalimantan Barat dapat naik kelas dan menembus pasar global. Telah hadir bersama kita Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Pak Doni Septa Dijaya. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang Pak Setiono. Sehat selalu, Pak. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berikan hadir bersama kami di BDK Pontianak. Baik Pak Doni, sebagai pembuka kami ingin menggali gambaran umum terlebih dahulu. Pertanyaan pertama buat Pak Doni, bagaimana peran Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat dalam mendorong UMKM agar dapat naik kelas hingga menembus pasar ekspor? Ya, Bank Indonesia Kalimantan Barat dalam upayanya untuk menaikkan kelas para UMKM Kalimantan Barat dilakukan dengan berbagai macam upaya, terutama untuk menembus pasar domestik maupun pasar global. Secara umum, strategi nasional pengembangan UMKM di Kalimantan Barat kita bagi menjadi 3 pilar utama, yaitu pertama terkait dengan korporatisasi, yaitu bagaimana UMKM bisa saling interkoneksi di antara mereka sendiri untuk bisa melakukan kerjasama, kolaborasi untuk meningkatkan skala ekonominya. Karena UMKM kita punya masalah terkait dengan skala ekonomi. Yang kedua terkait dengan pengembangan kapabilitas. Salah satunya yang kita lakukan kali ini dengan adanya Inkubi, dan terakhir nanti adanya pembiayaan. Nah, untuk Inkubi ini memang kita dorong tahun ini, di tahun 2026 adalah bagaimana para UMKM kita untuk bisa menjangkau pasar global dengan menghadirkan komoditas yang berkualitas, didukung pula dengan produktivitas yang konsisten, karena ini masalahnya. Kita lanjut Pak Doni ya, silakan. dengan pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak, sektor atau komoditas UMKM Kalimantan Barat apa yang saat ini paling potensial untuk dikembangkan ke pasar ekspor, Pak? Nah, kalau berdasarkan data Bea Cukai di tahun 2025 kemarin, berdasarkan komoditas utamanya ada beberapa komoditas utama, Pak, yaitu diantaranya adalah kelapa pinang, biji buah yang mengandung minyak, kopi, teh, dan rempah. Nah, kalau kami melihat sendiri secara pengembangan UMKM, sepertinya komoditas kopi memiliki potensi pengembangan ekspor yang luar biasa. Meskipun saat ini harganya secara global mengalami penurunan, tapi beberapa waktu terakhir komoditas kopi ini selalu meningkat. Dan kita punya namanya kopi unggulan daerah, diberikan pangsa pasarnya masih terbuka luas. Karena yang didekati bukan hanya market umum yang sudah disuplai oleh Arabica maupun Robusta, tapi adalah market khusus, yaitu Liberica itu sendiri. Baik Pak Dodi, menarik sekali, ternyata potensinya sangat besar ya untuk produk unggulan ekspor di Kalimantan Barat. Namun, meskipun potensinya besar, tentu cukup banyak tantangan yang perlu dihadapi oleh para UMKM. Nah, menurut Pak Doni selaku Kaper BI Kalimantan Barat, apa tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM Kalimantan Barat dalam proses menuju ekspor, Pak? Ada 3 kendala utama yang dihadapi oleh UMKM pada umumnya, termasuk di Kalimantan Barat, terkait dengan akses mereka terhadap pasar global. Yang pertama adalah mereka belum masuk dalam rantai pasokan, value chain-nya. UMKM yang kita temuin saat ini adalah UMKM yang sama kita temuin 5 atau 10 tahun yang lalu. Karena apa? Karena mereka tidak masuk dalam suplai rantai pasokan untuk industri. Yang kedua, terkait dengan ekspor. Mereka selalu bergumul dengan komoditas dan produknya sendiri tanpa memikirkan bagaimana mereka bisa masuk dalam value chain ini. Yang kedua adalah keseragaman dan standarisasi. Nah, ini masalah kita bersama seperti yang kita ketahui bersama. Dan yang terakhir, yang sering menjadi permasalahan yang disampaikan oleh para buyer adalah konsistensi produksi yang sering ditemui bahwa saat ini barangnya ada, tapi di periode berikutnya ternyata barangnya sudah nggak ada lagi. Sehingga konsistensi ini yang sering menjadi tantangan kita bersama, tidak hanya di Kalimantan Barat, tapi juga di Indonesia pada umumnya. Ternyata tantangan cukup kompleks ya Pak Doni ya.
Nah, kira-kira nih Pak Doni, berdasarkan tantangan yang kompleks tadi, apa langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan UMKM agar lebih siap memasuki pasar global, khususnya di era digital saat ini, Pak Doni? Nah, seperti yang dilakukan di Inkubi sekarang ini, Pak, bagaimana kita bisa meningkatkan literasi dari UMKM sendiri. Inkubi sudah dilakukan mulai tahun 2013 dan kita lakukan dalam berbagai tahap. Dari sisi hulunya dengan peningkatan kualitas, peningkatan produktivitas. Tahun kemarin kita selenggarakan Inkubi di tahun 2025 terkait dengan bagaimana mereka bisa melakukan pemasaran secara digital, dan saat ini bagaimana UMKM bisa melakukan ekspor terhadap komoditasnya. Dan ini peluangnya cukup besar, dan saya yakin dengan kerjasama, dengan kolaborasi yang kita lakukan seperti saat ini, Pak, UMKM Kalimantan Barat bisa tembus pasar global secara konsisten. Baik Pak Dodi, ternyata memang peran Bank Indonesia cukup besar ya di dalam pengembangan UMKM di Kalimantan Barat ini. Terkait dengan kolaborasi nih Pak Dodi, bagaimana bentuk kolaborasi antara Bank Indonesia dan Kemenq Kalimantan Barat dalam mendukung UMKM Go Export ini Pak Wah, Dodi? ini yang paling menarik Pak. Baru saya lakukan di sini, di Kalimantan Barat. Sebelumnya saya di Sulawesi Tenggara, Pak. Saya juga cukup intens berhubungan dengan teman-teman Kemenq, DJPB, dan Bea Cukai. Tapi baru kali ini di Kalimantan Barat, kolaborasinya sudah makin konkret. Nah, kalau kali ini kolaborasi kami dengan Kementerian Keuangan adalah bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan ini secara bersama-sama. Inkubi, jadi bukan hanya inkubator bisnis buat Bank Indonesia saja, tapi tadi apa yang Pak Setiono sampaikan? UMKM Beyond Border, Pak. Border. Wah, harusnya tadi Pak Inkubi 2026 X UMKM Beyond Border sebagai brandingnya. Jadi terima kasih Pak Setiono, kami difasilitasi Balai Diklat ini sebagai tempat pelatihan, juga akomodasi buat teman-teman, serta ada pendampingan dari teman-teman Bea Cukai Kalimantan Barat terkait dengan pemahaman dan regulasi para UMKM, bagaimana mereka bisa melakukan ekspor melalui daerah-daerah perbatasan yang ada di Kalimantan Barat. Itu luar biasa, Pak. Baik Pak Doni, mudah-mudahan kolaborasi ini bisa berkelanjutan Pak Doni ya. Harus berkelanjutan, sampai Pak. masa-masa mendatang. Siap. Baik Pak Doni, kita lanjutkan Pak Doni. Apa dampak nyata dari kolaborasi tersebut bagi pelaku UMKM di daerah Pak Doni? Nah, kalau kami melihat sebagai sebuah proses bisnis, ini adalah sebuah proses bisnis end-to-end. Karena UMKM memiliki tujuan akhirnya adalah bagaimana mereka bisa ekspor. Dengan kolaborasi yang kita lakukan ini, tentu saja dampak nyata buat UMKM adalah peningkatan kompetensinya mereka sendiri, Pak. Sehingga diharapkan nanti mereka sudah bisa jalan sendiri untuk melakukan usaha ekspor komoditas mereka supaya mendapatkan nilai tambah. Dengan adanya nilai tambah secara ekonomi mungkin akan meningkatkan pendapatan per kapita UMKM kita pada umumnya yang saat ini masih di level menengah, dan secara penerimaan negara juga diuntungkan dengan adanya bea yang mereka harus bayarkan terkait dengan cross border perdagangan ini. Baik Pak Doni, jadi mudah-mudahan kegiatan kolab kita ini bisa berdampak multiplier Pak Doni ya untuk pertumbuhan ekonomi lokal di Kalimantan Barat. Pak Doni, BI, Kemenq sudah berkolaborasi, mudah-mudahan UMKM bisa lebih percaya diri untuk bisa naik kelas, sehingga bisa meningkatkan pasar nasional. Ini terakhir Pak Doni, kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan kepada para UMKM di Kalimantan Barat, agar mereka-mereka ini, para UMKM, lebih percaya diri dalam menembus pasar internasional? Yang pertama, jangan ragu, jangan takut, dan jangan setengah-setengah. Peluang sudah terbuka, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan siap mendukung. Sudah saatnya UMKM Kalimantan Barat scale up dan siap untuk ekspor. Baik Pak Doni, terima kasih atas insight yang sangat berharga dan inspiratif. Sama-sama buat Pak teman-teman Setiono. UMKM di Kalimantan Barat. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Doni menjadi motivasi sekaligus panduan praktis bagi UMKM, khususnya di lingkup Kalimantan Barat, untuk terus berkembang dan mampu bersaing di pasar global. Demikian wawancara kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.